Shalom Bapak Ibu Saudara, welcome home untuk setiap Anda yang hari ini bersama-sama dengan kita semua bergabung di dalam ibadah online ini. Saya percaya bahwa dimanapun Anda berada di dalam mengikuti ibadah online, Tuhan pasti melawat Anda, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada setiap Anda. Amin. Dan saya percaya bahwa hari ini kita semua terus bertumbuh di dalam kegerakan CG yang ada, dan CG sampai dengan hari ini terus dilaksanakan secara online. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bertumbuh lebih lagi di dalam CG, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Firman Tuhan tertulis bahwa bawalah persembahan Anda di dalam hadirat Tuhan yang dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Dan saya percaya di dalam ibadah ini jangan lupa untuk kita membawa setiap persembahan dan perpuluhan kita untuk Tuhan. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan secara transfer maupun melewat QR Code yang tertera di layar kaca Anda. Dan jangan lupa jemaat Tuhan untuk kita like, share, dan subscribe YouTube GMS Jatim Bali Nusa untuk kita bisa tahu dan mengikuti segala kegiatan dan kegerakan yang ada di gereja regional kita. Dan mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mengikuti ibadah online ini dan saya akan pimpin Anda semua di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kami semua dapat berkumpul bersama di rumah, dimanapun juga kami mengikuti ibadah online ini. Kami percaya segala firman Tuhan, pengajaran yang hari ini akan kami dengar, tidak ada satupun yang kebetulan. Kami akan mendengar, kami akan menerimanya. Hati kami seperti tanah yang subur, bukan tanah yang berbatu-batu. Dan firman Tuhan yang akan kami dengar ini akan bertumbuh, menghasilkan kedewasaan, menghasilkan buah yang matang. Dan kami percaya hidup kami semakin mengenal setiap rencana Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah ini dengan hati yang penuh dengan antusias dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya akan diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Welcome home, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Semua bisa bertepuk tangan bersama-sama. Wow. Mari sama-sama kita nyanyikan. Yang terbaik dalamku tinggal di dalammu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, melindungiku dan keselamatanku. Firman-Mu melintang bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku, dahsyat kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Katakan yang terbaik. Yang terbaik dalamku, tinggal di dalamku, oh Yesus Tuhan.
Engkau berkuasa, oh kuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu dan terang bagi jalanku, Yesus kekuatanku. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan, Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Semua bisa bertangan bersama-sama. Kami percaya Kau hebat Tuhan. Oh, mari yang percaya sama-sama nyanyikan. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 oh. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Kami percaya Tuhan, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Sekali lagi katakan, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, dahsyat, kuat dan perkasa, Raja kemuliaan. Siapa? Sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan, Yesus Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat, kuat dan perkasa, Raja keagungan, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Berikan suara-suara yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Come on! Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Sing! Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidup. Tiada terukur betapa besar kasih. Sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada
Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Bisa sambil tepuk tangan katakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Come on, say I love you. I love you, my Lord. Only you that I need. When I see your face, my life has been changed. I'm longing for you, longing for your presence, Lord, to be closer to you. That is my heart desire, Holy Spirit. I love you, Lord. Let me see you, face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Oh Lord, let me see you face to face. Come on, one more time we sing. I love you, my Lord. Only you that I need. When I see your face, my life has been changed. I'm longing for you, longing for your presence, Lord, to be closer to you, to be closer to you. That is my heart desire. Holy Spirit, I love you, Lord.
Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Oh, we want to see you face to face, Lord. We want to see you face to face. Hallelujah, Tuhan. Oh Yesus, oh Allah Roh Kudus, we want to see you face to face. Mari naikkan penyembahan kita. Oh, haleluya Tuhan. Holy Spirit. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Mari kita nyanyikan lebih tinggi lagi. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. 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 Kami mau lebih lagi akan Engkau, Tuhan. Yes, Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau, Tuhan. Yes, Lord. Mas, perak dan permata tiada artinya bahwa kami lebih dekat. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau, Tuhan. Mas, perak dan
ada arti, bahwa kami lebih dekat. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Katakan emas merah, emas merah dan lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Yes Jesus, emas merah dan terang, tiada artinya. Jadikan ku hamba-Mu Tuhan, jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu tiada terkesudahan, selalu baru rahmat-Mu Tuhan. Sungguh bukankah punya alasan Engkau, sungguh kami bangga Tuhan. Terima kasih kasih Tuhan, karena anugerah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang baik Tuhan. Haleluya. Thank you Lord.
Mari dimanapun Anda berada, ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik. Sampai selama-lamanya Dia baik. Kau baik Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini Tuhan. Engkau menjamah hati kami. Jamah kami Roh Kudus. Kibarara bayarala bayarala. Sikiribekanara bayarala 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 bayarala. Ku rindu setiap waktu benaranmu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan Yesus, Kau ku pegang. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi katakan, ku rindu Tuhan. Yes, kami rindu akan Engkau lebih lagi. Ku rindu setiap waktu. Yes, Lord. Hidup benaranmu, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari angkat tanganmu, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Katakan berdaulat Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Yes, Lord. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami tahu kalau kami ada hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Kami ada hari ini oleh karena Engkau yang baik dalam kehidupan kami. Hari ini terangi kami dengan firman-Mu Tuhan. Karena kami perlu firman-Mu. Sepatah kata yang daripada-Mu sanggup mengubahkan setiap kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu. Sungguh hati ini melimpah dengan syukur. Bukan karena apa yang kami terima, tapi oleh karena kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus sendiri yang menerangi, menolong kami, menuntut setiap firman yang akan dibagikan, yang akan kami dengar. Sehingga firman-Mu bukan sekedar pengetahuan, tapi firman-Mu menjadi kehidupan atas setiap kami. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Terus bergerak bebas menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Senang bisa menyapa Anda kembali. Sekalipun kita melalui ibadah online seperti hari ini, tapi satu yang ada di hati saya adalah ucapan syukur. Ya karena kita sudah di penghujung tahun 2020. Ya kita nggak pernah menyangka melewati tahun 2020 dengan tahun yang tidak pernah terduga. Situasi pandemi yang terjadi, apapun, ya membuat semuanya di shutdown, membuat semuanya berhenti seolah-olah yang biasanya punya agenda selama setahun tiba-tiba di break semuanya. Ya tapi kita bersyukur karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Katakan amin. Ya,
Dan kalau hari ini saya ingin bagikan tentang judul khotbahnya adalah nasihat di akhir tahun. Karena ini adalah khotbah di penghujung tahun 2020. Mari kita buka saja di dalam Mazmur pasal 34 ayat ke-12. Mazmur 34 ayat 12 dan ayat ke-13. Saya bacakan buat Anda, dikatakan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Ini menarik sekali. Kata aku keluar dari huruf kecil. Ini kata-katanya Daud. Dia ngomong sama kita semua. Dia berkata, takutlah akan Tuhan. Dan gak cuma takut akan Tuhan, tapi akan kuajarkan kepadamu. Kenapa? Karena ayat 13 dikatakan seperti ini. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ya, kalau orang hidupnya bahagia, kalau orang hidupnya sukacita, pasti inginnya umur panjang. Ya, dan ini adalah janji Tuhan. Ingat, Alkitab kita berisi perjanjian. Artinya kalau ada dua orang sepakat, satu memberi janji, satu yang melakukan janjinya, maka apa yang disepakati itulah, itu yang terjadi. Ingat, Alkitab kita adalah perjanjian. Ya, dan saya ketika baca ayat ini, saya bisa melihat betapa bersyukurnya saya, bersyukurnya Anda, kalau Anda dan saya punya Tuhan. Ya, karena Daud adalah contoh yang baik yang kita bisa ambil. Siapa Daud? Ini adalah orang yang dikenan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang banyak mengalami janji Tuhan. Coba lihat satu ayat lagi, sebelum nanti saya akan masih kasih poin-poin sederhana di dalam nasihat di akhir tahun ini. Coba kita lihat di Mazmur 37, dekat-dekat saja ayatnya. Ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Mazmur 37 ayat 25 sampai ayat ke-26. Perhatikan, dikatakan seperti ini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ya. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini contoh yang menarik. Ya, kalau saya ambil contoh dari saya masih belum terlalu tua. Ya, saya masih pertengahan babak perjalanan. Tapi Daud ketika menulis kisah ini, dia menulis kisah bukan ketika dia muda. Dia di penghujung kehidupannya. Ya, tafsirannya dikatakan dia di masa tuanya dia tulis ayat ini. Dan kita tahu akhir hidup Daud, kerajaannya kokoh, kerajaannya dijagai. Kalau Anda berkata iya enak hidup di zamannya Daud, kalau Anda menjadi Daud gak akan mudah, saudara. Daud terjadi banyak hal di dalam kehidupannya. Ya, dia belum lagi dia punya mertua yang gak cinta sama dia. Dia punya orang tua yang juga gak cinta sama dia. Dia punya anak-anaknya juga memberontak sama dia. Ada banyak situasi yang gak mudah dalam kehidupan Daud. Tapi yang luar biasanya, Daud dijagai oleh Tuhan. Daud disertai oleh Tuhan. Dan ini kata-kata ini sangat luar biasa. Dikatakan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi, garis bawah kata-kata ini, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Dalam hidup ini yang kita perlu punya, itu bukan karena kita punya materi, punya mobil, punya rumah, itu cuma ditambahkan. Kita perlu punya satu kata ini, perlu penyertaan Tuhan di hidup kita. Bagi saya, kalau ada Tuhan di hidup saya, dalam segala situasi apapun, saya percaya hasil akhirnya pasti lebih dari pemenang. Ini yang harus ditangkap di kita, saudara. Orang yang takut akan Tuhan itu ada penyertaan dalam kehidupannya. Saya sudah tahun ke-18 di dalam melayani Tuhan sepenuh waktu. Ya, di dalam 18 tahun mengiring Tuhan, ada banyak peristiwa terjadi. Ya, dari ketika saya merintis sebuah gereja di satu kota, mengalami banyak intimidasi. Ya, karena di kota itu nggak mudah menerima kekristenan. Ya, dan di kota itu ada banyak hal terjadi. Ya, saya sempat di waktu itu mengalami di mana diteror sama orang, diintimidasi. Saya masih ingat suatu hari saya ditaruh di sebuah tempat, di pos tempat ekspedisi truk gitu ya. Saya diajak ketemuan dengan 7 orang, saya bawa satu full timer hanya berdua. Intinya adalah orang itu mengintimidasi saya di waktu itu. Saya hari itu
entah kenapa seolah-olah tidak ada ketakutan di hari itu. Ya, saya ketika ditanya oleh apapun saya jawab aja sederhana segala macam. Sampai pada akhirnya saya mengalami di mana dia menteror saya di waktu itu. Ya, dia mencari-cari perkara segala macam. Sampai suatu hari saya masih ingat itu terjadi berbulan-bulan. Ya, nggak mudah memang di masa itu ketika saya mengalami hal itu nggak mudah di dalam kehidupan saya. Tapi di satu titik saya masih ingat habis pulang dari FKA Medan, masih ingat. Dalam perjalanan pulang, waktu itu di Porong masih terjadi lumpur sehingga membuat jalan itu nggak bisa dilewati, harus pakai jalur yang lain. Dalam perjalanan pulang itu dari Medan mau ke kota di mana saya ada di waktu itu, tiba-tiba Tuhan gerakkan saya untuk berdoa. Doanya sederhana, simpel. Tiba-tiba saya berkata, setiap anjing yang menggonggong, itu doanya mungkin kurang bagus didengar ya. Tapi hari itu saya berkata, setiap perkataan-perkataan yang enggak benar, aku tutup di dalam nama Yesus. Berhenti kamu. Setiap apapun yang kau coba ingin lakukan buat hidupku, aku perkatakan berhenti saat ini juga. Aneh, bin ajaib. Padahal sebelum-sebelumnya saya diteror terus, di telepon, di SMS, di apakah segala macam. Tapi hari itu saya ingat ketika habis berdoa seperti itu. Tiba-tiba berhenti itu semua terornya. Saya berpikir ini kenapa ya? Sampai suatu hari tiba-tiba ada orang telepon saya. Dia berkata masih ingat saya? Oh masih ingat. Karena ini adalah salah satu orang yang selalu telepon saya. Terus saya tanya kenapa? Dia bilang saya mau libur panjang. Boleh enggak memberkati kita? Saya masih ingat 4 orang itu datang ke rumah kami. Saya berkati orang-orang itu. Bukan memberkati karena apa, tapi karena dia yang berkata bisa nggak berkati saya. Saya kepingin mau liburan panjang. Akhirnya saya berkati, tiba-tiba selesai begitu saja. Saya pikir kok bisa berhenti seperti ini ya. Saya tidak lakukan apapun. Ternyata di balik semua cerita yang saya ceritakan ini, Tuhan sedang melakukan perkara di waktu itu. Ternyata ketika saya di Medan, tiba-tiba ada orang yang saya nggak pernah request, tiba-tiba dia menjadi orang yang menjadi pembela bagi saya di waktu itu. Dia cariin, orang ini terkenal baik di kota itu. Tiba-tiba dia yang datang ke orang-orang ini, jangan gangguin dia. Salahnya apa sih orang itu? Dia kan pendeta, dia kan pastor, dia nggak lakukan apapun. Kenapa kamu gangguin dia? Tiba-tiba hanya kata-kata sederhana ini membuat orang-orang itu berhenti, saudara. Kalau saya boleh ceritakan peristiwa demi peristiwa kehidupan, satu aja yang saya tarik benang merahnya. Bersyukur punya Tuhan. Bersyukur punya Tuhan. Saya punya anak namanya Kenneth Owen Sam. Ya. Satu-satunya anak pria di anak kami. Kita punya anak 3, Owen ada di posisi tengah. Ketika dia masih kecil, tiba-tiba kena step yang membuat dia apnu, berhenti nafas 3 kali. Anda bisa bayangkan hati seorang papa bagaimana. Istri saya waktu itu sempat mau berkhotbah sampai akhirnya digantikan orang lain. Saya bawa anak saya lagi step itu, jemput istri saya di gereja ini. Dan ketika saya jemput itu, saya cepat bawa ke rumah sakit. Anak saya berhenti nafas 3 kali, dikasih kapas banyak. Anak saya dibuka bajunya, umur setahun. Sampai akhirnya dalam posisi tenang masih belum sadar. Anak kecil, lama sekali stepnya. Belum sadar. Saya masih ingat saya duduk di situ. Cuman berkata, Tuhan, kasih hamba-Mu kesempatan sekali lagi untuk jadi orang tuanya. Tolong Tuhan, kasih kesempatan sekali lagi untuk menjadi orang tuanya. Tapi di atas semua yang saya doakan, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya kepadamu. Saya masih ingat hari itu saya bersyukur ya. Saya kontak dengan Prof. Erwin segala macam, singkat cerita dari Rumah Sakit Sidoarjo dipindah ke Surabaya. Saya masih ingat dalam perjalanan itu naik ambulan pertama kali. Kelihatannya waktu itu lambat banget. Yaitu mobil ambulannya dengan bunyi sirenenya. Saya langsung naik di mobil ambulan cuman lihat Owen yang gak sadar itu. Sampai di satu rumah sakit di Surabaya ternyata penuh UGD-nya. Semuanya penuh. Anak saya nggak bisa masuk di UGD. Anak saya ada di ambulan. Nggak bisa diturunkan.
Sementara anak saya masih belum sadar. Semua orang pada bilang, bahaya kalau anak nggak sadar sekian lama. Anda tahu, akhirnya pindah rumah sakit lagi. Bayangin dari Sidoarjo ke tengah kota, dari tengah kota pindah ke paling ujung di daerah barat. Sampai di daerah barat itu, kalau Anda, mungkin saya cerita begini mudah ya. Tapi kalau Anda bisa lihat situasi di mana saya naik ambulan, istri saya ada di depan, saya ada di belakang, ngeliatin Owen seperti itu nggak mudah. Sampai akhirnya ketika di rumah sakit di Surabaya Barat, saya masih ingat, tiba-tiba anak saya sadar. Karena dia masih setahun, nggak bisa diajak bicara. Saya cuma minta, Owen, mana mata Owen, mana mata. Saya masih ingat Owen itu matanya istilah bahasa Jawanya meremlek ya. Dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Saya bilang, mana hidung, mana hidung. Sambil tangannya diinfus, dia pegang hidungnya. Wow. Saya cuma berkata, Tuhan kau baik. Saudara, Tuhan tidak menjanjikan hidup kita mulus. Tuhan tidak menjanjikan kita bebas dari masalah. Tapi selama ada Tuhan di hidup kita, ada yang namanya penyertaan. Betul kata Daud, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tapi tak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Kejar Tuhan di hidup ini. Bagi kita, selama ada Tuhan di hidup kita, itu jauh lebih dari cukup. Itu jauh dari semua yang kita bisa harapkan. Allah itu yang terutama, saudara. Katakan amin. Apalagi yang didapat oleh orang benar, dikatakan begini. Dikatakan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Artinya apa? Di dalam Tuhan ada yang namanya berkat kelimpahan. Roti yang dibagi bukan cuma buat anak, bahkan sampai ke cucu. Allah itu menyediakan. Allah itu mencukupi. Ya, pernahkah Anda dalam kehidupan ini? Saya pernah yang namanya hidup dari ekonomi yang paling bawah. Sampai mungkin, kalau sampai hari ini mungkin saya bukan bukan berkelebihan. Tapi saya cukup. Ya, kalau dibanding dengan yang lain saya butiran debu segala macam. Tapi yang saya lihat, Allah itu selalu menyediakan. Saya ingat ketika tahun di mana kami membangun sebuah rumah. Ya, saya masih ingat membangun sebuah rumah secara manusia kadang-kadang agak ada penyesalan ketika pembangunannya masih berjalan di pertengahan. Saya berpikir kenapa saya bangun rumah 2 lantai, kapasitasnya harusnya 1 lantai, jangan 2 lantai. 2 lantai itu agak memaksa. Ya. Saya ketika lagi membayangkan, memikirkan, karena situasi itu nggak mudah ketika membangun rumah di waktu itu. Anaknya muncul 2, bangun rumah lagi, itu nggak mudah. Mungkin kalau Anda yang pernah dengar kesaksian saya, Anda pasti ingat bahwa saya punya rumah itu mujizat. Ya, dari tanah, yang itu tanah juga mujizat, bangun rumahnya juga mujizat. Ya, orang bilang kok bisa bangun rumah seperti ini? Ya itu juga karena mujizat. Ya, panjang kalau saya ceritakan. Tapi ketika membangun rumah itu saya ingat, saya berkata sama Tuhan, seharusnya saya membangun rumah cuma 1 lantai, kenapa 2 lantai? Tapi hari itu kayak Tuhan kasih sebuah sebuah lelucon. Tiba-tiba muncul pertanyaan di hati saya, burung apa yang kupelihara? Saya jawab, burung pipit. Bukan. Saya bilang, burung apa ya? Kok jadi lupa ya? Terus dia bilang, burung gagak. Oh iya, burung yang selalu diusir-usir karena nggak merdu suaranya. Burung yang selalu orang nggak mau pelihara. Burung yang jelek seperti itu seolah-olah ya. Mungkin bagi orang yang suka burung, mungkin burung nggak ada nilainya. Allah tetap memelihara juga. Burung gagak dipelihara sama Tuhan. Terus Tuhan berkata, apalagi kamu Sam. Apalagi kamu, Sam. Saya masih ingat khotbah di Jakarta, di GMS Fever. Saya tunjukin foto, pertama kali saya khotbah itu saya tunjukin foto pondasi rumah saya. Footstep-nya, hanya kaki-kakinya aja. Saya bilang, Bapak Ibu Saudara, saya sedang bangun rumah, ini fotonya. Terus saya bilang, tahun depan kalau saya kesini lagi, saya akan bawa foto rumah saya yang komplit. Itu jemaat banyak yang kasih tepuk tangan. Anda tahu di pertengahan perjalanan membangun rumah, saya tanya sama salah seorang full timer. Saya tanya sama dia, kalau menurutmu kalau saya bangun rumah seperti ini, mungkin kamu tebak uang saya berapa? Dia bilang ya pastinya ratusan juta.
Pastinya banyak sekali. Saya bilang, mau tak tunjukin rekeningnya? Terus saya bilang, boleh tak? Oh boleh, ya kali ini boleh, hanya kamu saja. Tak tunjukin rekening saya. Tahu rekening saya berapa? Hari itu tersisa Rp75.000. Tahun 2010, bangun rumah 75.000, tukangnya ada di rumah. Gimana cara bayarnya? Tapi Allah itu menyediakan, saudara. Allah itu menyediakan bagi kita. Kadang-kadang manusia selalu khawatir karena selalu mengukur kehidupannya dengan apa yang dia bisa kerjakan. Kalau Anda punya Tuhan, kalau Anda percaya kepada Tuhan, dia bisa melakukan beyond, melebihi daripada apa yang pernah kita bisa timbang-timbang, lebih daripada apa yang bisa kita kerjakan. Allah itu menyediakan bagi kita. Kuncinya satu, terus takut akan Tuhan dan percaya kepadanya. Allah menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Katakan amin. Lihat, anak cucu tidak akan meminta-minta. Ada berkat yang Allah sediakan. Saya ngomong gini bukan karena saya hebat, bukan saya berkelebihan, enggak. Tapi saya selalu merasakan kayak unlimited juga. Ada aja, pas perlu ada aja. Pas ini ada aja. Ya. Jangan berkata, iya Pak, kalau ada, ya karena saya percaya bukan karena kalau orang bilang jawab, kenapa doanya bisa dijawab? Terus orang itu berkata, iya karena doa saya kencang. Supaya apa? Tetangga kiri kanan tahu. Jangan. Anda berharap pada manusia, Alkitab yang berkata terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Justru Anda akan kecewa ketika Anda mengandalkan manusia. Anda berdoa sama Tuhan, Tuhan itu mendengar, saudara. Kalau disuruh berdoa, tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Masuk ke kamarmu, tutuplah pintu, nggak ada orang lain. Berdoalah kepada Bapa. Anda dan saya punya Bapa yang hidup. Bapa yang mendengar setiap doa. Kuncinya adalah menjaga hidup. Jadilah orang benar. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Maka Bapa itu mendengar setiap seruan kita. Katakan amin. Katakan amin. Ya, saya mendengar banyak amin di sana. Perhatikan saudara, ini menarik. Dikatakan ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya, selalu ada hati untuk memberi dan berbuat kasih bagi orang lain. Lihat, ketika Tuhan ada bersama kita, kita nggak cuma diberkati, tapi kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Wow, itu kebahagiaannya komplit. Kalau orang nggak cuma hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk orang lain juga. Pernah nggak Anda lihat, kadang-kadang dalam kehidupan kita, ya terus lihat orang yang mungkin lebih membutuhkan. Ya, saya pernah lihat orang lagi angkut tahu campur, ya bapak-bapak tua lewat itu, tiba-tiba hati tergerak, ingin berkati beliau. Akhirnya saya berhenti dan berkati. Mungkin bagi kita, mungkin bukan uang besar. Tapi ketika saya memberi itu, tiba-tiba bapak itu berkata, saya ini lagi sakit kesleo, perlu pijat. Ya apalagi dia bawa tahu campur dengan dipikul seperti itu. Terus dia bilang, saya ini dari tadi belum ada pelanggan. Dan ini buat saya pijat. Waduh, saya terenyuh sekali. Hati ini terjamah. Karena saya tahu, Tuhan, Engkau tidak cuma memberkati hamba-Mu, tapi Engkau juga memakai hamba-Mu untuk jadi berkat. Itu sukacitanya besar, saudara. Katakan amin. Saya kasih 3 poin sederhana di dalam nasihat akhir tahun. Anda mau mengalami yang baik di dalam Tuhan? Anda mau mengalami penyertaan? Anda mau mengalami umur panjang, hari-hari yang baik? Kalau Anda mau, catat poin sederhana ini. Ada 3 poin sederhana nasihat-nasihat di dalam akhir tahun ini. Apa yang harus kita perbuat? Coba lihat Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 1 sampai 7. Ya. Mazmur 37 ayat 1 sampai 7. Dari Daud. Ini kata-kata Daud yang kita pelajari banyak hari ini. Dikatakan ayat pertama, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera licut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Berhenti di sana dulu. Poin pertama saya, nasihat akhir tahun yang pertama adalah belajarlah tenang dan tetap lakukan bagian kita yang terbaik.
Saya ulangi lagi, poin pertama saya, belajarlah tenang dan tetap lakukan bagian kita yang terbaik. Ya, saya tahu tahun ini adalah tahun yang gak mudah bagi kita semua. Di dalam menuju keberhasilan selalu ada banyak godaan dan tantangan. Selalu ada banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Makanya ini ayat luar biasa, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Mungkin di tahun ini ada banyak janji yang seharusnya kita dapatkan. Ada banyak hal yang harus kita capai, tapi nggak mencapainya. Mungkin karena ada orang yang nggak suka dengan kita. Mungkin ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Ini luar biasa. Jangan marah sama mereka. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Anda dan saya punya Tuhan. Ya. Justru di poin-poin seperti ini adalah tetap tenang. Ya. Dalam hidup ini siapa yang nggak pernah mengalami tantangan dalam kehidupan? Pasti nggak ada. Ya, termasuk pendeta juga. Ada yang namanya mengalami tantangan dalam kehidupan. Dan kita perlu belajar satu ini, tetap tenang saudara. Dalam segala situasi, tahun ini adalah tahun yang gak mudah juga bagi kita, banyak tantangan kehidupan juga. Tapi satu prinsip sederhana, tetap tenang. Dan dikatakan, lakukan bagian kita yang terbaik. Orang kalau gak tenang, dia gak akan bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Ya, orang tenang itu karena dia percaya kepada Tuhan. Makanya ayat ini berkata, dikatakan ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Orang yang tenang itu ada Tuhan di dalamnya. Orang tenang itu dia nggak lihat ke belakang lagi, dia lihat ke depan terus. Dia akan fokus melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Tahu apa yang membuat apa yang kita kerjakan kurang berhasil? Seringkali bukan karena kita nggak bisa berhasil, bukan. Seringkali karena kita terlalu banyak distraction, terlalu banyak hal-hal yang membuat kita nggak fokus lagi ke depan. Ya, entahkah itu mungkin karena masalah kehidupan, mungkin karena ekonomi, mungkin karena pekerjaan kita ngalami apapun. Belajarlah tenang. Ya, kita harus tenang supaya mengizinkan Tuhan untuk melakukan jauh melebihi daripada apa yang bisa kita kerjakan. Tetap tenang. Dalam hidup ini tetap tenang. Ya, dalam hidup ini selalu ada banyak namanya tantangan. Dulu ketika saya belum jadi seorang full timer, saya pernah usaha sampo. Ya, sampo dari Jakarta murah saya beli, saya jual lagi. Suatu hari lagi asik, waktu itu lagi ikut choir, ya lagi latihan di hari Kamis di gereja Mawar Sion Surabaya, lagi nyanyi-nyanyi tiba-tiba keluarga saya datang kasih tahu, itu sampo kamu yang ratusan dosen itu ditolak, dimarah-marahi, orangnya marah-marah, minta kamu tarik kembali. Dari keuntungan yang saya bayangkan, tiba-tiba menjadi kerugian yang banyak. Saya pikir, wow. Tapi saya bilang sama orang tua saya, papa mama pulang dulu aja, saya masih latihan. Di dalam latihan nyanyi itu pikirannya banyak. Ya. Akhirnya singkat cerita saya pulang sampai di rumah, saya telepon orang yang beli sampo, dia marah-marah. Ya ternyata saya baru tahu sampo yang saya tawarkan itu ketika dikirim itu mereknya beda. Ya, yang salah yang jualan sampo. Kasih samponya warnanya beda banget. Intinya dia marah, saya masih ingat dia marah-marah. Itu telepon rumah itu, ya saya sudah jauhkan begini, itu suaranya masih dengar. Bayangin itu marahnya luar biasa. Ketika dia marah segala macam, saya tetap tenang. Sambil tak jauhin, karena di sini aja sudah dengar. Ngapain di sini? Bisa tuli kuping saya. Jauhkan aja. Dia marah-marah segala macam. Ketika dia reda marahnya, baru saya tanya. Seandainya, maaf ini Pak, saya sekali lagi saya minta maaf karena keteledoran. Kalau dalam situasi begitu, jangan membela diri. Ya, akui saja kesalahan, itu sudah salah. Saya bilang maaf Pak, saya salah. Iya kamu memang salah. Diam lagi. Ya biarkan dia selesaikan dulu. Sampai satu titik berkata, iya Pak, saya salah. Saya bilang, Pak, kalau seandainya ada merek yang sama, Bapak masih mau berapa dosin? Dia bilang, berapa dosin pun saya beli. Waduh ya. Tapi akhirnya nggak jadi beli, cuman beli berapa dosin. Ya, saya masih ingat itu sampo di rumah saya, saking banyaknya. Itu karena banyaknya, itu sampai dapur saya itu penuh dengan sampo. Dapur rumah kami. Ya. Mungkin kalau pertanyaan ini gimana samponya bisa habis? Hari itu saya cuma berkata, Tuhan aku percaya kepadamu. Aku tidak boleh tergoda, tidak boleh marah, tidak boleh kecewa, tidak boleh patah semangat, enggak. Tetap nanti sampo pasti akan laku ini. Ya, sampai akhirnya
Saya tiba-tiba dikasih hikmat aja. Kamu punya teman di Kalimantan, teman akrabmu. Coba ditawarin apakah dia mau. Akhirnya saya bilang, kamu mau enggak ada sampo ini? Dia bilang, berapa? Ada berapa? Ada segini. Ya sudah dikirim semua. Dikirim semua. Nggak sampai sebulan itu sampo habis. Coba bayangin kalau hari itu saya marah-marah. Kalau saya kecewa hari itu. Mungkin ceritanya berbeda. Belajar dari Daud. Ini menarik sekali. Tetaplah tenang. Kalau hari ini mungkin Anda mengalami banyak godaan tantangan. Tetaplah tenang. Dan apa? Lakukan bagian kita yang terbaik. Terus fokus. Terus fokus. Kerjakan aja bagian. Kerjakan bagian. Hari ini pembatasan PSBB. Hari ini dibatasi nggak bisa ketemu orang. Tapi bukan berarti pekerjaan Tuhan nggak bisa dikerjakan. Ketika kita dibatasi, pekerjaan Tuhan harus lebih berjalan lebih jauh daripada kita secara fisik. Saya bersyukur di tahun ini masa pandemi justru ada banyak kota-kota yang dibuka. Ada banyak tempat-tempat baru dibuka, padahal kita nggak pernah ketemu. Hanya by online. Karena kita fokus aja, kita nggak lihat persoalan pandemi ini menjadi persoalan yang memukul diri. Kita lihat persoalan ini justru melihat peluang-peluang yang sebelumnya kita nggak bisa lihat. Justru bisa melihat peluang-peluang baru. Kapan itu bisa dilihat? Ketika hati tenang. Ketika kita tetap fokus melakukan bagian kita yang terbaik. Katakan amin. Yang kedua, nasihat di akhir tahun. Yang kedua adalah taruh kebahagiaan kita karena Tuhan. Bukan pada materi, promosi, ataupun jabatan. Coba lihat ayat 4. Luar biasa sekali, ini ayat favorit saya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia huruf besar akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini luar biasa ayat ini. Tuhan itu nggak cuma menjawab kebutuhan, bahkan keinginan. Keinginan itu kan nggak selalu harus dipenuhi. Keinginan nggak selalu dijawab. Keinginan itu mungkin bisa ditunda. Tapi coba lihat, kalau orang bergembira karena Tuhan, kalau meletakkan kebahagiaannya di dalam Tuhan, maka bahkan sampai keinginan pun yang nggak penting, Allah itu juga menjawab, saudara. Katakan amin. Ya, Tuhan mau kita bahagia bukan karena apa yang kita dapat di dunia ini. Tuhan mau kita bahagia bukan karena materi. Tuhan mau kita bahagia bukan karena dipromosi. Kalau Anda cuma meletakkan kebahagiaan karena jawaban doa, karena segala sesuatu hal yang ada di dunia ini, maka kebahagiaanmu akan sebentar saja. Karena dalam hidup ini selalu ada yang namanya tantangan, yang tadi saya ulang-ulang. Selalu ada yang namanya tantangan. Daud pun yang menulis ayat ini, dia juga banyak mengalami tantangan kehidupan. Kalau dia lihat masalah di kehidupannya, tidak ada satupun yang bisa dibahagiakan. Nggak ada satupun yang bisa dibuat sukacita. Dia ditolak orang tuanya. Kalau Anda lihat, pernah ingat ketika Samuel datang untuk mengurapi anak-anaknya Isai menjadi raja. Itu semua anaknya ditonjolkan, dimunculkan. Eliab, Syamah, dan saudara Daud yang lain. Daud itu nggak dibawa dia waktu itu. Tafsirannya mengatakan Daud itu dilupakan sama Isai. Kenapa Isai melupakan Daud? Karena Isai merasa Daud bukan anaknya. Wajahnya beda, lihat. Semua saudaranya gagah perkasa. Daud kemerah-merahan, anak yang paling terakhir. Isai merasa ini bukan anaknya. Makanya dia sengaja ditolak. Lihat, Daud juga pernah berkata, sekalipun ayahku, ibuku meninggalkan aku. Ini luar biasa. Namun Tuhan tidak. Wow. Ini orang taruh bahagianya di dalam Tuhan. Dia lagi enak menyembah Tuhan, menghibur. Tiba-tiba Saul mertuanya menombak dia. 2 kali bahkan. Hampir Daud kehilangan nyawa. Ada banyak alasan untuk kalau dia taruh kebahagiaannya di dalam keadaan. Di apa yang dia punya. Mungkin bukan cuma kebahagiaan yang dia terima. Kekecewaan yang banyak. Tapi ini orang luar biasa. Kasih rahasia buat kita semua. Taruh bahagia itu di dalam Tuhan. Baik gak baik keadaan. Kalau Anda taruh bahagianya di dalam Tuhan. Dalam keadaan baik kita bersyukur. Tuhan terima kasih. Dalam keadaan kurang baik kita selalu berkata bahwa Tuhan. Di balik semua yang terjadi ini. Selalu ujungnya pasti kebaikan. Di balik badai yang terjadi ini. Selalu ujungnya adalah berkat yang akan kuterima. Itu kalau orang meletakkan kebahagiaannya di dalam Tuhan. Mau situasi baik, mau kurang baik. Gak ada masalah.
Karena dia tahu, toh pada akhirnya Tuhan itu pasti akan menolong dia. Tuhan akan memimpin dia. Tuhan juga akan menjawab setiap apa yang dia butuhkan. Kadang-kadang saya kalau dalam perjalanan keluar kota, salah satu hal yang selalu saya ingin lihat adalah gunung. Ya. Kalau saya lihat gunung itu senang banget. Entah kenapa dari dulu lihat gunung, makanya saya punya mimpi. Nanti saya punya rumah lagi, saya mau bangun view-nya gunung, seperti itu ya. Saya senang sekali lihat gunung. Dan kalau lihat gunung itu, terus saya mulai lihat diri saya. Lihat gunung, saya pikir wow, ini ciptaan Tuhan di bumi ini yang megah sekali ya gunung menurut saya. Ya, yang di bawah ya, karena ada langit, ada segala macam. Kalau lihat gunung terus lihat diri saya merasa saya kecil banget dibanding gunung. Terus di situ tiba-tiba muncul hati, Tuhan kau baik di hidupku. Engkau luar biasa Tuhan. Kalau dibanding dengan gunung, hambamu tidak kelihatan mungkin dari atas sana. Tapi engkau memahkotai aku dengan kebenaran-Mu. Aku boleh mengalami engkau Tuhan. Itu senang banget. Ya, bukan karena saya baru dapat apa, bukan. Tiba-tiba hati ini tiba-tiba terjam aja. Pernah enggak suatu hari tiba-tiba terus bayangkan ting gitu ya. Saya tiba-tiba kok kepingin bacang ya. Bukan saya nggak bisa beli bacang. Ya, mungkin ada tanya bacang itu apa ya. Kalau mungkin yang pernah lihat lemper, ini lempernya orang Chinese, bacang gitu ya. Dan kepingin bacang. Di Sidoarjo ini jarang orang jual bacang, nggak ada. Ya, tapi di Sidoarjo beda. Di gereja kita ada sekarang jual bacang di depan gereja kita kalau hari Minggu. Ya. Tapi hari itu malam nggak ada bacang di Sidoarjo, ya kan? Tiba-tiba rumah saya ditek-tek-tek sama orang, tek-tek-tek. Saya bilang, oh ya siapa ya? Tiba-tiba saya lihat satu, kalau saya panggil Susu, Om, karena usianya jauh di atas saya. Saya tahu beliaunya ini untuk berjalan aja susah, pernah kena stroke. Dia naik motor itu nggak mudah. Saya masih ingat, saya bantu untuk dia naik motor itu perlu waktu. Coba bayangin, hari itu saya terharu banget. Susu ini datang, Om ini datang, bawa bacang. Cuman 2. Dia bilang, Pak Sam, istri saya tadi bikin bacang. Saya ingat Pak Sam, saya bawa ke sini. Saya terima bacang itu enggak tega untuk makan. Saya lihat Susu ini naik motor, hari ini beliaunya nggak bisa ke gereja. Sudah beberapa tahun ini, karena faktor kesehatan. Saya masih ingat, saya bantu untuk dia naik ke motornya itu sulitnya bukan. Saya terima bacang itu saya hancur hati. Tuhan, Engkau baik sekali. Baru tadi kepingin mikir bacang, ini kan gak penting sebetulnya. Toh saya gak makan bacang, saya gak mati kok. Saya masih punya makanan di rumah. Untuk yang namanya keinginan saja. Allah itu sediakan. Kapan itu terjadi? Ketika kita berbahagia di mata. Ketika kita berbahagia, taruh kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga. Anda diberkati Tuhan, saudara? Yang ketiga. Nasihat di akhir tahun, yang ketiga. Yaitu belajar menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan teruslah percaya. Coba lihat ayat 5 dan ayat 7. Perhatikan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan nantikanlah Dia, berhenti di sana. Ini luar biasa. Mungkin tahun ini ada banyak janji yang kelihatannya meleset. Ada banyak janji yang mungkin tidak terjadi di hidup kita. Ya apa tuh meleset tadi ya? Itu bahasa yang tiba-tiba muncul. Mungkin nggak terjadi. Kita menantikan ini nggak sesuai jawabannya. Kita menantikan itu nggak bisa kita raih hari ini. Kalau Anda di posisi seperti yang saya katakan, ingat kata-kata saya yang ketiga, belajar menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya. Dalam hidup saya, kalau saya bergumul sesuatu dan saya nggak dapat gitu ya. Kalau saya belum dapat, saya selalu percaya pasti ada masanya, waktunya tepat pasti saya dapat. Tapi seandainya kalau saya nggak dapat, saya cuma percaya satu hal, Tuhan pasti menyediakan jauh lebih baik.
Dalam kamus doa saya cuma 2. Yang pertama, saya percaya kalau waktunya tiba pasti saya dapat. Tapi yang kedua, kalau saya nggak dapat, saya percaya Tuhan tahu yang lebih baik dari apa yang saya gumulkan. Simple, saudara. Karena ayat ini luar biasa. Dikatakan begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Tuhan itu kalau sudah bertindak, nggak ada satupun yang bisa menghalanginya. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dan ayat berikutnya dikatakan, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Yang namanya terang nggak perlu didoakan. Yang namanya siang nggak perlu diminta. Karena pasti otomatis terang itu akan bersinar. Siang itu akan muncul. Artinya apa? Di dalam setiap jawaban pergumulan orang benar, selalu pasti ada jawaban. Tinggal satu aja, belajar percaya sama Tuhan. Berdiam diri, jangan ngomel, jangan mengeluh, jangan kecewa apalagi. Jangan marah, jangan iri sama orang lain. Kok orang itu enak ya diberkati, kok saya kok kayaknya kok nggak diberkati ya. Kok orang itu hidupnya kok lebih bahagia ya, banyak senyumnya ya. Kok saya kok banyak masalahnya ya. Jangan ngomel, diem. Dalam segala situasi diem. Belajar menantikan Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau baik. Tuhan, aku tahu Engkau pasti menolong aku. Tuhan, aku tahu. Tahun ini mungkin aku banyak kehilangan sesuatu. Mungkin pekerjaan banyak yang mengalami shutdown. Banyak pekerjaan yang hari ini mungkin seharusnya rancangannya adalah pekerjaanku akan meningkat. Tapi hari ini menjadi stagnan. Tapi aku percaya, diem. Tidak usah ngomong banyak, diem. Dan berkata Tuhan, tapi aku percaya. Tahun depan pasti akan menjadi tahun pelipat gandaan. Tahun depan pasti engkau menjadikan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Ya, kalau Anda tanya apa mimpinya Pastor Sam sama Pastor Lani? Ingin bangun gereja, 100 gereja. Dengan 100.000 murid. Gimana caranya? Enggak tahu. Tapi saya tahu satu hal. Tuhan pasti menyediakan. Tuhan pasti menolong. Toh ini buat Tuhan. Tuhan yang akan membimbing saya. Tuhan yang akan menyertai kita. Dan nanti kalau sampai 100 gereja dibangun dengan 100.000 murid, Anda bisa tahu bahwa itu semua karena Tuhan. Tapi juga Anda perlu tahu ada orang yang belajar percaya sama Tuhan. Berdiam dalam segala hal, belum lihat, diam. Dan percaya sama Tuhan. Tuhan pasti menyediakan. Katakan amin. Katakan amin. Mari saya mengundang untuk kita akan berdoa, kita akan memuji Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada Tuhan. Ku Ada sebab anugerah-Mu. Katakan ku ada Tuhan. Ku ada. Sambil Anda menyiapkan roti dan perjamuan di akhir tahun ini, kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu Selamanya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yes Lord. Yesus. Katakan Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Terima kasih Yesus. Kalau kami boleh ada di penghujung tahun 2020 ini, satu yang kami ingin katakan, terima kasih buat penyertaan. Terima kasih buat kasih kebaikan. Terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan buat kami, sehingga kami boleh ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada beberapa di antaramu kau sedang mengalami situasi yang gak mudah di tahun ini. Belajarlah mengucap syukur di hadapan Tuhan. Belajarlah percaya, taruh percayamu kepada Tuhan. Mungkin kau belum lihat jawaban atas doamu. Belajar menantikan Tuhan, karena Dia tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Telinganya bukan kurang panjang untuk menolong kita. Dia ada bersama kita, saudara. Taruh tanganmu aja di dadamu. Saya percaya Allah Roh Kudus menjamamu. Ada sukacita yang melimpah. Ada ucapan syukur yang melebihi. Lebih dari yang kita butuhkan. Ucapan syukur itu. Aku percaya Allah Roh Kudus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan thank you Jesus. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan thank you Jesus. Thank you Jesus, Jesus. Thank you Lord. Jesus, thank you Jesus. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. One more time. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari angkat roti di tangan kananmu. Thank you Jesus. Oh Rabashakaralabaya. Mari angkat roti di tangan kananmu. Sikirebekararabaya. Korebekararabaya. Kibaralabaya. Ketika kami mengangkat roti ini, kami tahu ada satu pribadi yang mengasihi kami. Dia mencintai kami dengan memberikan nyawanya. Bukan karena kami layak, bukan karena kami hebat, tapi oleh karena besar kasih-Nya kepada kami, sehingga kami diselamatkan. Thank you Jesus. Punya Yesus punya segalanya. Punya Engkau lebih dari apa yang kami butuhkan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biar ini jadi komitmen kami ketika kami mengangkat roti ini.
Biar kami hidup selalu takut akan Tuhan. Hidup di jalan-jalan-Mu Tuhan. Bukan kehendak kami yang kami kerjakan, tapi biar kehendak-Mu yang kami kerjakan. Rancangan-Mu terbaik buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau telah menyertai kami. Roti yang kami angkat memang roti biasa. Tapi bukankah kami percaya waktu kami memakainya dengan iman. Kami bersekutu dengan tubuh Kristus. Mari kita memecahkan dan kita memakainya di dalam nama Yesus Tuhan. Thank you Lord. Makasih Bapak. Thank you Lord. Thank you Lord. Yes Lord. Kami bersyukur buat tahun 2020. Dan kami sudah gak sabar lihat tahun 2021. Karena kami percaya. Kami adalah umat lebih dari pemenang. Kami akan lihat hal-hal yang baik. Kami akan lihat perkara-perkara Tuhan yang lebih besar yang Kau izinkan terjadi di hidup kami. Kami siap untuk melangkah di tahun depan. Bukan karena kami, tapi karena Engkau yang menyertai kami. Itulah jaminan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Thank you buat tahun 2020. Dan kami siap untuk 2021. Tahun penuh dengan kemenangan. Tahun penyediaan bagi kami. Terima kasih Bapa. Mari angkat cawan di tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Kami boleh melihat kebaikan-Mu ada di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar mata ini tertuju kepada Tuhan. Biar hati ini condong kepada perkara-perkara-Mu. Kami akan melihat hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami telah ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi kami telah ditebus dengan kasih yang besar, yaitu dengan darah anak domba Allah yang menguduskan pelanggaran kami semua. Sidang jemaat yang terkasih, roti cawan yang kita angkat memang berisi anggur biasa. Tapi bukankah kita percaya waktu kita meminumnya, kita bersekutu dengan darah Kristus yang sudah menyucikan pelanggaran kita semua. Mari minum dengan ucapan syukur. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you, Jesus. Say Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh thank you Lord. Terima kasih Bapa. Mari sedang jemaat yang terkasih,
Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat, kasih yang dari Allah Bapa, kesetiaan dari Yesus Kristus namanya. Dia tak pernah berubah kasih setianya. Dan ada Allah Roh Kudus yang akan terus menolong, menyertai kita. Dialah Roh penghibur atas kita semua. Takutlah akan Tuhan, hidup seperti yang diberitakannya. Apapun yang kau pegang dibuatnya berhasil. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Berkat ada padamu bukan kutuk. Terima berkat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ku percaya